Saya Fairuz, kembali lagi di podcast JPPI, Sahabat Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Di sini kita kedatangan tamu board dari pengurus Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Pak Agus Susilo. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kualitas pendidikan di Banten, terutama di Kabupaten Lebak. Nah, katanya ini dari pemantauan kita di Seknas JPPI, Kabupaten Lebak ini menjadi nomor 2 kualitas pendidikan yang tertinggal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Agus Susilo selaku warga di Kabupaten Lebak ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat JPPI yang kami cintai dimanapun berada. Saya kira memang kalau bicara Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, apalagi bicara kualitas pendidikan, ya memang akhir-akhir ini cukup saya juga kaget ya. Data dari Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Kemendikbudristekdikti ya, terakhir itu tahun 2024-2025 pada 2 tahun terakhir ini itu memang cukup memprihatinkan. Ketika kita dapat ranking 2, artinya bahwa ada problem yang sangat krusial di Kabupaten Lebak terkait dengan angka putus sekolah atau anak tidak sekolah di Kabupaten Lebak itu yang 2 tahun terakhir ya, di 2024 kita mencengangkan juga 22.563. Kemudian 2025 ini meningkat signifikan menjadi 33.795 anak. Nah, ada yang kategori drop out ya, ada yang kategori memang dia lulus SD tapi dia tidak melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Kemudian lulus SMP juga temuannya dari hasil riset Kementerian Pendidikan itu dia tidak melanjut ke jenjang berikutnya. Jadi mulai SD, SMP, SMA, SMA ini kan ada SMK, ada madrasah aliyah gitu. Nah, kalau data itu hasil riset ini kita cek di fakta di lapangan ya memang kita memang ada problem besar soal kualitas pendidikan. Pendidikan untuk semua di Kabupaten Lebak ini memang jauh dari panggang dari api ya. Jadi gitu. Faktornya kenapa nih Pak bisa tertinggal? Iya, faktor dari tingginya angka putus sekolah, kemudian anak-anak usia sekolah mestinya dia sekolah tapi dia tidak sekolah, tidak mengenyam pendidikan, tentu faktornya bisa macam-macam. Ini soal problem klasik soal kemiskinan. Tekanan sosial, kondisi ekonomi yang rata-rata para orang tua tidak punya pekerjaan yang tetap dan sebagainya, itu jadi problem pertama. Kemudian problem kedua ini juga soal ada kultur, ada adat istiadat, ada budaya yang masuk di sini, meskipun prosentasenya tidak cukup signifikan, tetapi ini juga punya dampak yang cukup berpengaruh dalam menyumbang angka putus sekolah. Misalnya di sini bahwa sekolah itu biayanya mahal, aksesnya jauh gitu, dan butuh perjuangan. Ada yang lewat jembatan gantung, ada yang lewat sungai. Itu daerah-daerah yang memang kondisi geografis di Kabupaten Lebak ini memang kurang memadai. Selagi-lagi ini bicara soal infrastruktur ya. Infrastruktur, jadi soal kemiskinan, soal infrastruktur, kemudian juga soal tadi tradisi bahwa udahlah nggak usah sekolah, lebih baik saya kerja ke Jakarta. Gitu. Ini contoh yang kita alami ya. Saya sebagai penduduk Kabupaten Lebak itu kita bisa menyaksikan tiap pagi itu ya, setiap hari Senin pagi itu kita menyaksikan mulai jam 4 pagi kereta pertama, komuter lain pertama ke Jakarta itu
berdesak-desakan orang mau ke Jakarta. Itu rata-rata anak-anak usia sekolah. Yang mestinya dia mengenyam pendidikan, dia masih sekolah, tetapi dia sudah mencari penghidupan di Jakarta. Karena apa? Karena memang tekanan ekonomi, dia membantu keluarganya, membantu orang tuanya untuk mencari rezeki dan untuk bertahan hidup. Apakah itu tuntutan atau keinginan mereka sendiri, Pak, kira-kira? Iya, lagi-lagi ini karena kondisi ya, kondisi ekonomi tadi memaksa. Sebetulnya memaksa anak itu untuk akhirnya dia harus putus sekolah dan membantu kedua orang tuanya. Di Jakarta dia tersebar di beberapa titik, misalnya Pasar Pagi, ASMK, kemudian di Pasar Tanah Abang, di mana di beberapa ini ya, di Angke ya, di Kampung Bandan itu dia bekerja di sektor-sektor informal yang ya karena dia tidak punya ijazah, dia tidak punya ini yang tinggi ya, maka dia bisa jadi pesuruh toko, jadi kuli panggul, kemudian jadi untuk anak-anak di sana itu apakah kesadaran pendidikannya ini tinggi apa gimana, Pak? Sebetulnya ya lagi ini kalau ini butuh dorongan dari semua pihak ya. Saya kira mengedukasi, memberikan penyuluhan ya kepada anak-anak itu melalui organisasi apa aja, kepemudaan, bisa organisasi kemasyarakatan itu bisa membantu pemerintah ya untuk memberikan penyuluhan dan mengedukasi kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang memang dia mestinya harus ke bangku sekolah, kembali ke sekolah. Meskipun dia bekerja, dia harus kembali ke sekolah. Ini saya kira butuh support, butuh dorongan dari semua pihak di Kabupaten Lebak. Jadi tidak bisa diserahkan hanya pemerintah daerah, gitu. Karena memang kalau hanya dinas pendidikan, apalagi ini hanya urusan dinas pendidikan, mestinya ada dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, ada dinas sosial dan sebagainya untuk bisa bersama-sama bahwa ini harus menjadi komitmen bersama, menjadi perencanaan terintegrasi antara beberapa satker tadi untuk bagaimana mencari solusi soal problem kualitas pendidikan yang rendah di Kabupaten Lebak. Ini tadi baru ngomongin siswa ya, Pak, belum gurunya. Iya. Nah, guru ini dari hasil riset JPPI bahwa ditemukan 81% itu guru belum tersertifikasi. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, bicara guru ya, bicara tenaga kependidikan, bicara tendik ya, bicara guru ya, pendidik ya. Saya kira memang salah satu problem besar pendidikan di Kabupaten Lebak ini karena kekurangan guru. Kita itu terakhir data itu defisit guru itu di Dinas Pendidikan itu kurang lebih 4.000-an lah ya. Banyak juga ya, Pak? Banyak sekali dan itu harus diisi. Otomatis sekolah-sekolah ini harus merekrut guru honorer untuk bisa memenuhi kebutuhan guru di sekolah. Ini merata ya, mulai dari SD, SMP, dan SMA, tingkat SLTA. Nah, problem defisit guru ini tentu mau tidak mau sekolah atau dinas pendidikan atau stakeholder pendidikan di Kabupaten Lebak itu jelas harus merekrut guru. Nah, guru ini statusnya adalah guru honorer. Guru honorer kita tahu bahwa saya ingat ya, kalau yang terjadi di desa di Kecamatan Cileles ya, itu ada salah satu madrasah ibtidaiyah yang viral ya. Karena apa? Karena dia bersekolah di ruangan kelas yang atapnya bocor, kemudian gedungnya udah mau roboh, dan sebagian bahkan di saung atau di gazebo. Dia sekolah di luar yang kelas itu. Artinya bahwa lagi-lagi soal infrastruktur tadi, selain guru yang digaji tidak memadai, tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan ya tentu yang layak lah gitu ya. Tetapi juga karena ya kayak sekolah swasta itu kan mau dapat dari mana gitu pemasukannya gitu. Paling hanya mengandalkan dari dana BOS. Kalau dari BOS itu turun, maka itu gaji guru bisa dibayarkan. Nah, rata-rata kan ada 300.000, ada 350.000 sampai besarannya 500.000 per bulan. Nah, bayangkan dengan uang segitu,
untuk membiayai ya. Di samping itu ada tuntutan bagaimana dia bisa mengajar yang baik, dia fokus untuk mengajar anak-anak di sekolah. Itu kan satu sisi dia harus mencari tambahan rezeki di luar setelah dia mengajar. Inilah akhirnya untuk guru SMK saja saat ini yang vokasi, sekolah-sekolah vokasi, itu betul memang rata-rata belum bersertifikasi, dia belum melaksanakan sertifikasi, sehingga ditutup dengan guru honorer itu. Jadi ini problem besar kita karena di Kabupaten Lebak ini memang PAD-nya juga kecil, di samping mengandalkan semuanya dari mekanisme skema dana BOS itu gitu. Nah, yang terakhir nih Pak, di Kabupaten Lebak ini tercatat bahwa pernikahan anak perempuan di usia dini, bahkan di usia mereka sekolah itu sudah sering dilakukan di sana gitu. Nah, cukup tinggi juga. Iya, apakah di sana itu menikah di usia dini itu sebagai pencapaian dan kebanggaan? Iya, saya kira lebih ke tepatnya ada itu tadi kondisi yang memaksa itu anak-anak tidak sekolah, usia sekolah yang dia tidak sekolah, sehingga ya mau tidak mau dia larinya kalau perempuan, anak perempuan adalah oleh orang tuanya ya dinikahkan dengan keyakinan bahwa ketika dia dinikahkan maka mengurangi beban orang tua. Ini pola pikir ya, ini pola pikir. Tetapi jangan salah, ketika anak itu sudah dinikahkan, itu juga problem tersendiri. Problem tersendiri. Bagaimana dia mau bekerja untuk menghidupi keluarganya? Ini suaminya, misalnya untuk keluarganya. Suaminya juga rata-rata serabutan. Iya, serabutan dan tidak punya pekerjaan tetap. Nah, rata-rata orang tua terjebak kepada pernikahan dini, usia di bawah umur, dengan harapan bisa udahlah beban orang tuanya terkurangi gitu ya, tapi justru menambah masalah. Coba bayangkan bahwa angka berdasarkan angka terakhir dari teman-teman dari Dinas Pendidikan bahwa tahun 2020 ketika masa pandemi itu COVID-19 itu iya, anak-anak lulusan SMP ya, siswa-siswi yang lulusan SMP yang dia tidak bisa melanjut karena kondisi ekonomi. Misalnya sekolahnya tidak luring tapi dia daring. Dia dalam jaringan dia harus butuhkan internet, dia butuhkan HP untuk bisa Zoom atau virtual secara daring kan gitu. Nah, itu problem itu sehingga dia mau tidak mau dia putus karena tidak bisa membiayai, tidak alat perangkat yang harusnya dibeli itu dia nggak bisa beli, sehingga otomatis dia memutuskan lulus kelas 1 SMP dia drop out, kelas 2 SMP dia drop out. Nah, ketika dia perempuan usia itu ya larinya mau tidak mau itu ke pernikahan dini, dia menikah di usia dini. Nah, tapi ya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Seperti slogannya Pegadaian gitu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lah ini tidak menyelesaikan masalah, tapi dapat masalah baru. Menambah masalah baru. Nah ini saya kira data Pengadilan Agama terakhir yang kami cek tadi di beberapa informasi, sumber informasi bahwa rata-rata orang pasangan suami istri yang melakukan isbat nikah atau mengesahkan pernikahannya yang awalnya di bawah tangan, nikah siri. Jadi jangan salah, pernikahan itu dini tadi rata-rata itu umumnya adalah nikah siri. Nikah siri ya, karena kondisi jauh di pedesaan, orang nyari mudahnya itu. Nah, tetapi betul, secara agama ya. Tapi begitu dia dihadapkan, dibenturkan kepada masalah negara, misalnya dokumen negara, akta kelahiran anak, mau sekolah harus butuh akta, itu akhirnya dia baru sadar. Jadi masyarakat di Kabupaten Lebak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, rame-rame ke Pengadilan Agama untuk isbat nikah, untuk mengesahkan pernikahannya yang awalnya di bawah tangan. Nah, data yang masuk 2024 itu 39. 21 orang pasangan itu rata-rata menikah di usia 15 sampai 15 tahun.
15 sampai 19 tahun. Wah, kisaran antara usia itu. Artinya saat dia nikah usia dini gitu loh. Di masa-masa ya, di masa-masa harusnya dia mengenyam sekolah. Yang kedua problemnya tadi 53%, 21 dari 39. Nah, 2025 ini melonjak cukup tajam, yaitu angkanya bisa 423 kasus. Artinya pasangan suami istri yang melakukan isbat nikah ke pengadilan agama. Ini kan cukup besar dan ratusan dari itu rata-rata yang menikah di usia dini. Gitu. Ini problem besar. Nah, selain dampaknya, Mbak Virus ya, dampaknya selain nanti akan mempengaruhi apa ya, angka stunting cukup tinggi di Kabupaten Lebak itu. Kemudian resiko angka kematian bayi, angka kematian ibu, AKB, AKI itu cukup tinggi. Karena dia seharusnya belum matang untuk menikah, belum siap untuk menikah, tapi dia sudah organ reproduksinya dipaksa untuk menjalankan reproduksi gitu. Nah, ini akhirnya mempengaruhi pada kesehatan reproduksi. Resiko terbesarnya jelas satu orang bayi meninggal itu kan dianggap sudah tinggi. Satu orang ibu meninggal karena proses persalinan AKI itu cukup memprihatinkan, itu cukup menjadi apa ya, bencana lah bagi negara lah gitu. Nah, ini suatu kewajiban ya untuk pemerintah Lebak untuk membuka matanya gitu ya. Soalnya itu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi di Kabupaten Lebak, terutama kualitas pendidikan di Lebak ini ya Pak ya. Nah, sebelum kita tutup, saya minta closing statement dulu dari Pak Agus ini ya. Oke. Mbak Virus, terima kasih. Ini closing statement saya ya tentu terutama untuk kemajuan pendidikan di Lebak. Kami ingin bahwa urusan pendidikan, masalah pendidikan, problem pendidikan ini harus menjadi urusan kita semua. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama, common obligation. Jadi menjadi kewajiban kita semua bahwa semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun saya kira masyarakat, stakeholder masyarakat atau satker-satker terkait yang ini menjadi urusan bersama. Bahasanya quote and quote lah, dalam tanda kutip kita keroyok lah urusan pendidikan ini supaya problem pendidikan di Lebak ini, angka putus sekolah, angka tidak sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi sekolah yang rendah ini harus kita upayakan cari solusi bersama. Solusinya apa? Saya kira yang pertama kita harus memberikan edukasi dan penyuluhan secara komprehensif kepada masyarakat di pedesaan-pedesaan, di pedalaman-pedalaman, bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan adalah jembatan untuk meraih masa depan. Saya kira itu, Mbak Virus. Pendidikan itu penting. Pendidikan untuk meraih jembatan kesuksesan, ya Pak ya. Nah, terima kasih kepada Pak Agus untuk sama-sama, Mbak Virus, podcast kita sore hari ini ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.